Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, hari ini tahu nggak kenapa kita ngumpul di sini? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Di dalam list yang di grup, apa nama kegiatan yang akan kita lakukan? Ya, numerasi konten kreator ya. Numerasi konten kreator. Namun sebelum kita berkegiatan, melakukan kegiatan, kita awali dulu dengan doa ya, seperti biasa. Sebelum kita melakukan kegiatan, kita berdoa dulu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Jadi tujuan kita berkumpul di ruangan ini hari ini, kita ingin melakukan satu kegiatan yang benar-benar baru di sekolah kita. Ya, ini adalah kegiatan yang kita akan jadikan salah satu ekstrakurikuler yang untuk di sekolah kita. Nah, nama ekstrakurikulernya yaitu numerasi konten kreator. Nah, numerasi konten kreator ini, ada yang tahu nggak numerasi itu apa? Angkat tangan yang tahu. Oke, Albi. Angka. Apalagi? Siapa lagi yang tahu tentang numerasi? Nggak apa-apa. Kan mau jadi konten kreator nih. Kalau mau jadi konten kreator harus pede. Ayo, apa tadi numerasi? Angka. Apalagi selain angka? Apa? Nah, jadi numerasi itu adalah ya segala sesuatu yang berhubungan dengan angka atau hitung-hitungan, tapi bukan hanya matematika. Jadi numerasi itu bukan hanya matematika. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang berhubungan dengan angka itu disebut numerasi. Contoh, misalnya kita nih bertanya, sekarang sudah jam berapa? Nah, kalian lihat jam. Oh, ternyata sekarang sudah pukul 15:43. Itu sudah termasuk kegiatan numerasi. Misalnya kalian bertanya kepada teman, kamu baru kenalan, misalnya usia kamu berapa? 12 tahun. Itu juga sudah termasuk numerasi. Nah, matematika termasuk numerasi nggak? Termasuk ya. Nah, pernah dengar nggak tentang rapor pendidikan? Pernah. Kita itu setiap sekolah punya rapor juga. Jadi bukan cuma kalian yang punya rapor. Sekolah kita juga ada rapornya. Rapornya didapat dari mana? Rapornya itu nilai-nilainya didapat dari guru-gurunya, ya, keterampilan gurunya, pengetahuan guru-gurunya, ya. Begitu juga dengan pengetahuan dan keterampilan kalian. Yang ANBK tahu? Nah, itu nilai-nilai yang dari situ itu masuk ke nilai rapor pendidikan. Jadi bukan nilai rapor kalian tetapi rapor pendidikan. Di rapor pendidikan kita, nilai numerasi kita masih rendah, ya. Jadi nilai numerasi kita masih rendah, maka ibu ingin sekali membuat sesuatu program yang dapat meningkatkan nilai numerasi sekolah kita nantinya untuk kedepannya. Ya, salah satunya dengan mengadakan ekstrakurikuler numerasi konten kreator. Kenapa? Kenapa kok dipilih numerasi konten kreator? Ada beberapa alasannya, ya. Nah,
Pertama, selain Ibu ingin meningkatkan literasi numerasi berdasarkan data rapor pendidikan kita tadi ya. Nah, Ibu juga ingin pemanfaatan teknologi secara positif. Nah, di sini banyak siswa telah memiliki akses ke perangkat teknologi, namun belum diarahkan untuk memanfaatkan teknologi tersebut ke arah yang edukatif atau yang lebih positif. Edukatif itu maksudnya yang mengandung pembelajaran gitu. Jadi banyak dari kalian yang masih menggunakan HP hanya untuk main game, hanya untuk scroll media sosial, hanya untuk ngobrol-ngobrol di WA group, di saluran dan sebagainya macamnya, ya kan? Nah, juga yang Ibu ingin juga ada penguatan profil pelajar Pancasila di diri kalian, pengen ada karakter kreatifnya kalian, pengen ada karakter kolaboratifnya kalian, karena kita nanti akan berkolaboratif ya. Dan kalian rata-rata udah punya HP pribadi ya, daripada HP-nya cuma buat main game, kita manfaatkan. Nah, konten kreator di sini ada nggak yang punya idola seorang konten kreator? Siapa? Angkat tangan. Jeremy Pauline. Siapa? Filme. Aldi siapa? Oh, Nyau Au. Oke. Kalau Jeremy Pauline tuh kontennya apa? Matematika, Pembelajaran matematika. Kalau yang tadi Apipa idolakan? itu biasa kayak itu kayak tentang parfum gitu. Oh, tentang parfum. Kalau Miao Au itu tentang game. Nah, dia tentang game. Nah, kalian tahu nggak kalau konten kreator yang memiliki subscriber yang udah banyak, penonton yang udah banyak, itu bisa menghasilkan uang, tahu nggak? Tahu ya, itu namanya AdSense ya. Nah, AdSense ya. Nah, jadi di situ nanti kalian, kalau kalian melalui YouTube, kalian bisa mencari subscriber yang banyak dan mencari penonton yang banyak. Caranya gimana? Buat konten yang kreatif. Kemudian nanti juga ada dipromosikan. Nanti di sini yang mengajar kalian mengenai atau membimbing kalian mengenai konten kreator, numerasi konten kreator ada 3 orang ya. Ada Ibu Rima, ada Pak Bani dan juga Bu Ira. Cuman Bu Ira hari ini nggak bisa karena anaknya sedang sakit ya. Jadi guru-gurunya juga berkolaboratif nih. Jadi sambil ngajarin kalian, guru-gurunya juga akan belajar juga menjadi konten kreator. Nah, pertama-tama yang harus Ibu lakukan, dan Bapak, ini Pak Bani boleh di sini supaya bisa dilihat ya. Jadi nanti kita akan bagi kelompok dulu. Di sini ada nggak yang belum punya media sosial sama sekali? Yang nggak punya IG, nggak punya YouTube, nggak punya atau nggak punya TikTok, atau nggak punya Facebook, yang nggak punya sama sekali, ada nggak? Sudah punya semua ya? Oke, sudah punya semua. Sekarang siapa di sini yang udah bisa mengoperasikan aplikasi CapCut? Angkat tangan. Yang udah bisa, angkat tangan. Tinggi-tinggi aja, percaya diri. Ayo, sebagai calon konten kreator harus percaya diri. 4 orang, oke, 4 orang udah bisa. Yang belum bisa, berarti yang lainnya ini nggak bisa ya? Belum bisa mengaplikasikan atau mengoperasikan aplikasi CapCut. Ngedit, iya. Bisa? Oh, udah bisa. Berarti ada 6 orang. Yang lain 7 orang. Coba yang bisa ngedit pakai CapCut, angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dah. Yang bisa ngedit video melalui Canva, angkat tangan. Angkat tangan aja, nggak apa, pede. Ada 3 orang, oke. Nah, jadi kita di sini nanti ngedit ada 2 macam aplikasi yang kita pakai.
CapCut dan juga Canva. Bagi yang mau lebih lengkap itu lewat CapCut. Nanti insya Allah akan dibagi oleh Pak Bani aplikasi yang pro CapCut-nya, dan juga nanti akan diajarin sedikit demi sedikit bagaimana cara mengedit melalui CapCut, ya. Kemudian nanti kita akan bagi kelompok. Jadi nanti Ibu minta kalian silahkan mencari orang yang rumahnya mungkin dekat dengan kalian, yang kapan aja mau ngumpul itu mudah, ya. Silahkan dicari sekitar 4 orang bagusnya. 4 orang boleh, ya, yang kira-kira mau janjian tuh mudah ketemuannya. Tapi misalnya nih ada satu, oh kami nggak bisa Bu, nggak bisa, udah sendiri nggak apa-apa. Nah kalau yang berkelompok, yang bisa berkelompok, kalian boleh bikin satu akun media sosial baru khusus untuk kelompok kalian. Nah jadi kalian akan serius. Jadi kalau yang kelompok ini namanya tim, ya, kerja tim. Nah seperti itu ya. Nah untuk konten itu bisa bermacam-macam. Bagi yang percaya dirinya tinggi, boleh masuk ke dalam kontennya. Misal kalian langsung masuk di kamera, kalian menjelaskan, kalian ngomong, kalian berakting mungkin, atau kalian mau bikin dengan lagu, atau kalian mau bikin dengan drama singkat, atau kalian cuma mau menjelaskan, itu boleh, ya, boleh pakai acting gitu ya, boleh banget, ya. Nah bagi yang nggak mau muncul, boleh nggak? Boleh. Bagi yang pandai bikin animasi itu boleh sebagai pengganti diri kalian. Jadi pakai animasi, isi suara kalian, ya, isi suara kalian, lalu nanti kalian masukkan dengan tulisan-tulisan, tapi biasanya yang seperti itu di Canva, lebih lucu-lucu gitu ya. Boleh juga sih di CapCut sebenarnya. Nah kemudian atau yang nggak pakai animasi, cuma tulisan aja Bu, digerak-gerakin, dianimasikannya cuma tulisan atau cuma gambar-gambar atau gimana, boleh. Nah dan juga untuk konten kalian ini boleh tidak video, nggak hanya video, boleh cuma gambar-gambar kreatif, diupload lah ke IG-nya, ya, ke Instagram, itu namanya infografis. Tapi ingat harus mengandung numerasi, ya. Dan kalian, Ibu yakin nih sebenarnya udah banyak yang pandai bikin konten. Nah sebelumnya Ibu ingin memberikan contoh nih konten numerasi. Kalau di sini, nah ini Ibu, karena Ibu yang mengusulkan program ini, maka Ibu akan menunjukkan konten Ibu. Ibu pernah membuat konten yang berbau numerasi. Dulu Ibu sering banget buat konten, cuma berhubung sekarang sering banyak kegiatan, Ibu nggak sempat. Nah ini ya, oh ini belum disambungin Bluetoothnya. Pak Bani boleh mungkin Bluetoothnya udah. The Bluetooth device is connected successfully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya belajar matematika mudah dan seru bersama Kak Rima. Ya di sini kalau nggak salah itu belum ngajar, udah ngajar ya. 4 tahun dulu. Nah untuk hari ini kita akan Ibu sudah ada 1250 subscriber. Untuk adik-adik yang belum paham tentang apa itu paprika dan EPB,
Hari menjelaskan konsep sederhananya dulu ya. Ayo simak penjelasan dari Kak Iman. KPK dan EPB. KPK singkatan dari kelipatan, persekutuan, terkecil. Sedangkan NPB singkatan dari faktor, persekutuan, terbesar. Nah, kalau di rumah punya papan tulis kecil seperti ini bisa dimanfaatin. Ya, yang mau sederhana aja Nah, guys. Kak Rima ingin memberikan contoh sederhana dari KPK dan EPB. Nah, ini suaranya diisi Ya. belakangan. Yaitu KPK dari Yang tadi langsung ngomong, yang ini udah dan 3. belakangan suaranya beda. Untuk menghitung KPK dari angka kecil seperti ini gampang banget ya adik-adik. Tinggal kita ingat saja perkaliannya. Semoga adik-adik masih ingat ya perkalian 2 dan 3. Yang lupa silakan simak video Kak Rima yang sebelumnya. Nah, di sini perkalian 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kemudian perkalian 3 ada 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita melihat angka yang kembar. Tandai dulu ya. Angka 6 dan angka 12 dari ini dalam cara harus ingat mendapatkan apa? Nah, Ibu percepat aja. Dan ingat Setidaknya kalian bisa mendapatkan. sederhana. Tetapi bagaimana Nah, ini dipaduin. kita melalui angka 10 Cut, boleh main cut ya. Nanti kita paduin di dengan menggunakan di editing videonya. power faktor, yaitu kita akan membagi angka tersebut dengan bilangan 3. Nah, ini dipadukan dengan tulisan. Nah, dulu. Nah, itu ya. Membagi saja bisa. Nah, gambarannya seperti itu ya. Untuk konten kreator yang paling sederhana nih kayak gini. Nah, kalau kalian mau pakai hanya suara kalian saja, boleh. Kalian tidak tampil boleh. Pakai animasi tadi, pakai kartun-kartun boleh. Ya. Oke? Nah, sekarang Ibu siapa di sini yang nggak ada yang belum tersambung WiFi? Belum. Oke, ini ya. Silakan ini silakan masuk. Silakan masuk, boleh semuanya masuk aja ke wifi-nya silakan masuk. Karena kita harus menyediakan sarana masuk. Silakan masuk ya. HP kelas-kelas.
Kelas ya, kelas ya. Ya, sorotnya kasih kena, nampak mereka bisa. Jika semua sudah tersambung internet, kita akan lanjut ke pembagian kelompok. Oke, sudah semua ya? Oke, sudah. Nah, sekarang di sini yang mau konten lewat YouTube siapa? Berapa orang? 1, 2, 3, 4. 4 orang. Yang mau konten lewat TikTok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang lewat Instagram? 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi kita mungkin boleh membagi kelompok. Boleh yang mau sama-sama dengan jenis konten yang mau dibuat. Boleh yang mau yang berdekatan rumahnya. Boleh sendirian. Boleh yang apa aja. Yang penting kalian berkelompok dulu sekarang. Silakan tentukan kelompoknya. Buat nama kelompoknya. Boleh, berapapun bebas. Sendiri juga boleh. Oh ya, konten itu juga boleh lewat Facebook. Semua media sosial itu bisa dapat AdSense. Ini berkelompok? Berempat? Ini? Berapa? Berkelompok? Enggak? Hah? Hansa? Sendiri? Tidak sama Bages? Biar enak. Oh, gak apa-apa. Albi dengan siapa? Ada nggak yang mau berkelompok dengan Albi? Sendiri boleh, tapi kalau mau berkelompok boleh. Nih gimana? Tanahnya sendiri. Cesia sama berapa orang? 4, 3, 4. Oke, boleh bergabung ya. Boleh bergabung, boleh bergabung. Dibalik aja kursinya. Putra bukan tadi ya. Kaira sama Najida itu. Kamu sendiri? Putra sendiri. Oke. Nah, sekarang Ibu membebaskan kalian. Kalian mau membuat konten apa? Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya, atau yang sendiri silahkan kalian memikirkan mau konten apa, mau tentang apa. Konten itu banyak, boleh misalnya tips perkalian cepat, tips jari matika, atau cara cara cepat perkalian bersusun. Nah, bebas ya, mau apa aja, atau cara membaca jam, boleh ya, atau cara berhitung bahasa Inggris ratusan, itu juga termasuk numerasi. Cara berhitung bahasa Inggris dalam bentuk dari 50 sampai 100 misalnya, atau dari 100 sampai 200 boleh ya, itu juga termasuk konten
numerasi. Jadi karena ini kita baru, kita boleh yang sederhana saja. Oke? Ini yang banyak orangnya, yang banyak timnya, perhatian yang banyak timnya, usahakan lebih kreatif ya. Karena banyak kepala harus banyak ide gitu. Nah, untuk yang belum dapat ide boleh searching Google. Boleh searching Google mau konten apa. Nanti kalau sudah, baru kalian konsep ingin konten yang bagaimana. Ini 5 orang gak kebanyakan? Kalau kebanyakan bagi 2. Coba Arif, Gibran, masukkan mereka saja berempat. Jadi itu biar Ayo Arif, Gibran dirangkul adik-adiknya. Ini berempat ya. Nah, sudah boleh nih searching. Masing-masing punya HP kan? Boleh semuanya searching. Boleh ya, bebas. Misalnya nih, Bu, kami berempat buat satu konten. Ada yang mau share ke YouTube, ada yang mau share ke TikTok, boleh banget. Ya. Nah, misalnya nih tip nih, berempat. 1 admin YouTube-nya, 1 admin TikTok, 1 admin IG, 1 admin Facebook. Bagus. Jadi semuanya di-share kemana-mana. Ya, silakan. Silakan berdiskusi. Nanti untuk editing kita akan belajar sama Pak Bani. Boleh juga mengangkat materi di kelas kalian, boleh banget. Boleh pakai drama, boleh pakai animasi. Ya. Kira-kira kalau kalian nonton konten orang, kalian suka konten yang kayak gimana sih? Buatlah yang seperti yang kalian sukai itu. Itu makanan, maksudnya yang numerasinya. Animasi itu macam-macam ya, bisa juga Canva, animasi. Kalian sadar gak? Ternyata teman kalian di SD 21 itu ada yang udah menjadi konten kreator berhasil. Ya, Wadea itu sudah mendapatkan silver button di YouTube-nya. Nah, dia udah menghasilkan duit itu. Ayo, jangan mau kalah. Ternyata kalian sambil sekolah yang benar, bisa juga kalian jadi konten kreator. Cuman ibu nggak tahu dia kontennya apa. Nah, sekarang kalian tantangannya bikin konten numerasi yang seru.